semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Hari ini kita akan menyelami salah satu tempat paling ikonik dan menyeramkan dalam sejarah Amerika Serikat. Sebuah pulau terpencil di tengah Teluk San Francisco yang dingin, dikelilingi oleh arus laut yang ganas, dan menjadi rumah bagi para penjahat paling berbahaya di masanya. Ya, kita akan membahas penjara legendaris Alcatraz yang dikenal dengan julukan The Rock. Kalian pasti sering dengarkan nama Alcatraz, entah itu dari film, buku, atau cerita-cerita horor. Tapi, apa sih yang membuat penjara ini begitu istimewa dan ditakuti? Kenapa penjara ini disebut sebagai tempat yang mustahil untuk melarikan diri? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas semuanya, dari sejarahnya yang kelam, hingga kisah-kisah para narapidana terkenal yang pernah menghuni sel-sel dinginnya. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Sebelum menjadi penjara federal yang paling ditakuti, Pulau Alcatraz punya sejarah yang panjang loh. Awalnya, pulau ini ditemukan oleh penjelajah Spanyol pada tahun 1775 dan dinamai La Isla de los Alcatraces, yang artinya Pulau Burung Pelikan selama demam emas. California pada pertengahan abad ke-19. Pulau ini diambil alih oleh militer Amerika Serikat untuk dijadikan benteng pertahanan. Mereka membangun mercusuar pertama di pantai barat Amerika di sana untuk memandu kapal-kapal yang masuk ke Teluk San Francisco. Seiring berjalannya waktu, fungsi militer Alcatraz mulai berubah. Karena lokasinya yang sangat terisolasi, pulau ini dianggap tempat yang sempurna untuk menahan para tahanan militer. Jadi, sebelum menjadi penjara sipil, Alcatraz sudah lebih dulu berfungsi sebagai penjara militer sejak tahun ke-1861. Para tentara yang melakukan desersi, pembangkangan, atau kejahatan lainnya dikirim ke sini. Inilah cikal bakal reputasi Alcatraz sebagai tempat penahanan yang ketat. Puncaknya terjadi pada era depresi besar di tahun 1930-an. Tingkat kejahatan di Amerika meroket dan para gangster seperti Al Capone menjadi selebriti di mata publik. Pemerintah federal butuh sebuah simbol kekuatan, sebuah penjara yang bisa menunjukkan bahwa tidak ada penjahat yang bisa lolos dari hukum. Maka, pada tahun 1934, Alcatraz resmi diubah menjadi penjara federal dengan tingkat keamanan maksimum. Tujuannya bukan untuk rehabilitasi, tapi murni untuk hukuman. Mereka yang dikirim ke Alcatraz adalah para penjahat yang dianggap paling merepotkan dan sering mencoba kabur dari penjara lain. Kehidupan di dalam Alcatraz sangat keras dan monoton. Aturannya sangat ketat. Para narapidana menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sekitar 23 jam sehari, di dalam sel berukuran kecil, hanya 1,5 kali 2,7 meter. Selnya cuma berisi tempat tidur lipat, toilet, dan meja kecil. Mereka hanya diizinkan keluar untuk makan, bekerja, dan satu kali rekreasi di halaman penjara. Hak istimewa seperti membaca buku di perpustakaan, menerima kunjungan keluarga, atau bahkan berbicara dengan sesama narapidana harus didapatkan melalui perilaku yang baik. Jika melanggar aturan, hukumannya adalah isolasi di sel gelap yang dikenal sebagai D-hole. Salah satu hal yang membuat Alcatraz begitu menakutkan adalah lokasinya. Bayangkan, para napi bisa melihat gemerlap lampu kota San Francisco dari sel mereka. Mereka bisa mendengar suara tawa dan kehidupan normal dari seberang teluk. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Ini adalah bentuk siksaan psikologis yang luar biasa. Ditambah lagi dengan air teluk yang suhunya sangat dingin dan arusnya yang sangat kuat, membuat upaya kabur dengan berenang hampir mustahil. Pihak penjara bahkan punya kebijakan untuk menggunakan air panas di kamar mandi, agar tubuh para napi tidak terbiasa dengan suhu air dingin. Cerdik sekali kan? Tentu saja. Penjara ini menjadi rumah bagi beberapa penjahat paling terkenal dalam sejarah Amerika. Yang paling legendaris tentu saja Al Capone, bos mafia Chicago, yang akhirnya dijebloskan ke penjara bukan karena kejahatan kekerasannya,
tapi karena penggelapan pajak. Di Alcatraz, kekuasaannya benar-benar dilucuti. Dia bukan lagi bos besar, melainkan hanya narapidana nomor ke-85. Ada juga George Machine Gun Kelly, seorang perampok bank terkenal. Dan Robert Stroud, yang lebih dikenal sebagai Birdman of Alcatraz. Uniknya, meskipun julukannya begitu, Stroud sebenarnya tidak pernah memelihara burung selama di Alcatraz, melainkan saat di penjara Leavenworth. Sebelumnya, meskipun disebut sebagai penjara anti kabur, bukan berarti tidak ada yang pernah mencoba. Selama 29 tahun beroperasi sebagai penjara federal, tercatat ada 36 narapidana yang terlibat dalam 14 percobaan pelarian. Sebagian besar dari mereka berhasil ditangkap kembali. Beberapa tewas tertembak saat mencoba kabur, dan beberapa lainnya diperkirakan tenggelam di perairan dingin Teluk. Namun, ada satu kasus pelarian yang menjadi misteri terbesar hingga hari ini, pelarian Frank Morris dan 2 bersaudara, John dan Clarence England. Pada Juni tahun 1962, mereka ini adalah dalang di balik salah satu rencana pelarian paling cerdik yang pernah ada. Selama berbulan-bulan, mereka menggunakan sendok yang dicuri dari ruang makan dan bor rakitan dari motor kipas angin untuk melubangi dinding sel mereka yang sudah rapuh karena korosi air laut. Untuk mengelabui penjaga saat patroli malam, mereka membuat kepala palsu dari campuran sabun kertas toilet dan rambut asli yang mereka kumpulkan dari lantai pangkas rambut penjara. Kepala palsu ini mereka letakkan di ranjang agar terlihat seolah-olah mereka sedang tidur pulas. Pada malam pelarian, mereka menyelinap melalui lubang di sel mereka, naik ke atap dan meluncur turun ke tepi air. Dari sana, mereka diduga menggunakan rakit yang dibuat dari lebih dari 50 jas hujan curian untuk menyeberangi teluk. Keesokan paginya, penjara gempar. Operasi pencarian besar-besaran diluncurkan. Beberapa barang pribadi mereka dan CICC rakit ditemukan di sekitar teluk, tetapi tubuh mereka tidak pernah ditemukan. FBI secara resmi menyimpulkan bahwa mereka tenggelam dalam upaya pelarian itu. Namun, hingga hari ini tidak ada bukti definitif. Beberapa orang percaya mereka berhasil sampai ke daratan dan memulai hidup baru. Misteri ini bahkan diangkat ke layar lebar dalam film terkenal Escape from Alcatraz yang dibintangi oleh Clint Eastwood. Apa pendapat kalian? Apakah mereka berhasil atau tenggelam? Coba tulis di kolom komentar ya. Pada akhirnya, biaya operasional Alcatraz menjadi terlalu mahal. Struktur bangunan yang terus-menerus terpapar air asin membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi. Jauh lebih mahal daripada penjara federal lain. Selain itu, semua pasokan, mulai dari makanan hingga air bersih, harus diangkut dengan perahu ke pulau. Karena alasan inilah, pada tanggal 21 Maret tahun 1963, Jaksa Agung Robert F. Kennedy secara resmi menutup penjara Alcatraz untuk selamanya. Para narapidana yang tersisa dipindahkan ke penjara-penjara lain di seluruh negeri. Setelah ditutup, Alcatraz sempat diduduki oleh aktivis pribumi Amerika dari tahun 1969 hingga 1971 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Kini, Pulau Alcatraz telah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Amerika Serikat, dikelola oleh National Park Service. Jutaan pengunjung setiap tahunnya datang untuk merasakan sendiri atmosfer dingin dan mencekam dari penjara yang pernah menjadi simbol keadilan tertinggi di Amerika. Jadi, itulah kisah lengkap tentang Alcatraz, The Rock, yang legendaris. Sebuah penjara yang dirancang untuk menghancurkan semangat para penjahat paling keras sekalipun. Namun akhirnya menyerah pada kekuatan alam dan perhitungan ekonomi. Kisahnya mengajarkan kita bahwa tidak ada bangunan buatan manusia yang bisa bertahan selamanya dan bahwa hasrat untuk kebebasan, betapapun kecil kemungkinannya, akan selalu ada. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat
dan menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video keren berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.